forces have already begun to evacuate. I'll be here by nightfall, if not soon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelongar dimanapun anda berada. Apa kabarnya? Masih makan Indomie pakai nasi? Hah, kayak saya dong di Samoa. Oke, di sini bersama M76 Cinema. Saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Tear of the Sun, atau dalam bahasa Sundanya adalah Cinmata Panonpoai, yang dirilis di tahun 2003. Motor gehel. Film ini dibintangi oleh saudara jauh saya, yaitu Bruce Willis sebagai Letnan Atwater, atau sebut sajalah Kang Iwan supaya lebih akrab ya. Dan Monica Bellucci sebagai Dr. Lena, tapi biar gampang kita nyebutnya Celena ya. Tapi sebelum itu, siapkan cikopai, cek-cerekin cangkeng, dan so nyengsle. Film ini berfokus ke Kang Iwan dan sabalad-balad yang akan menyelamatkan warga negara Amerika yang berprofesi sebagai dokter di tengah-tengah perang saudara Nigeria. Dia bernama Dr. Lena. Tetapi sebelum ke sana, saya akan memberitahukan awal dari semua ini. Pertama, kita diperlihatkan situasi kacau di negara Nigeria, di mana banyak sekali korban yang berjatuhan karena perang ini. Budak, lalewe, awewe, caruri, yang disebabkan oleh Jenderal Yakubu, seorang pemimpin pemberontak yang ada di Nigeria. Motor. Dan dia menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Karena kekacauan di Nigeria, pemerintah Amerika Serikat pun turun tangan untuk mengevakuasi semua warga Amerika yang berada di Nigeria. Salah satunya adalah Dr. Lena. Di lain tempat, kita diperlihatkan kapal induk yang berada di lepas pantai Afrika dan helikopter-helikopter yang pabaliut karena sedang mengevakuasi duta besar dan para stafnya. Evakuasi itu dipimpin oleh Letnan Water dan balad-baladnya. Dan setelah itu, Letnan Water diberikan misi lainnya oleh atasan. Karena berat tuh. Dan sekedar info bahwa Lembang adalah produsen buah nanas terbesar di Jawa Barat. Dan buah nanas yang terkenal adalah si madu. Kalau kalian tidak percaya, pergi saja ke Lembang. Di sana kalian akan melihat tugu nanas. Dan tidak akan habis walaupun dimakan satu RT. Kan rasakan untuk meruluk dah. Kalah promosi. Ayo lanjut. Karena pemberontakan ini, Presiden Samoa dan keluarganya menjadi korban pembunuhan dalam insiden makar ini. We have just heard that the entire presidential family has been assassinated. I repeat. Letnan Water pun diinstruksikan untuk tidak menyerang para pemberontak, terkecuali ketika mereka diserang. Setelah mereka ngariung beringopai, malamnya mereka berangkat ke Nigeria dan menjalankan misi tersebut. Sesampainya di sana, Kang Iwan pun langsung mendatangi Dr. Lena dan memberitahukan bahwa dia akan dievakuasi. Namun, Dr. Lena kecewa ketika dia mendengar hanya dia yang dievakuasi dan menelantarkan warga yang lainnya. Luar biasa ini dokternya. I will not leave without the indigenous personnel. Kemudian dia meminta kepada Kang Iwan untuk membawa juga warga yang ada di sana bersamanya untuk dievakuasi, dan Kang Iwan pun menghubungi atasannya bahwa Dr. Lena mau dievakuasi tapi warga harus ikut bersamanya. Dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kang Iwan dengan atasannya. Esok harinya mereka pun bergegas ke tempat penjemputan yang jaraknya cukup jauh. Coba kalau pakai angkot, sih nama. Mereka melewati hutan, gunung, dan lembah seperti ninja Hatari. Lanjut ke cerita. Karena mereka sedang berjalan di hutan, yang kita ketahui bahwa pasukan pemberontak hampir menguasai seluruh Nigeria, yang berarti hutan pun bisa saja tidak aman, karena pemberontak bisa saja ada di sana.
Jika bagong, ayo wae di mana-mana tanya. Dasar pemberontak. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di tempat penjemputan dan 2 helikopter pun sudah ada di sana. Akan tetapi helikopter itu hanya akan membawa Dr. Lena, Letnan Water, jeung sabalat-balat dan akan meninggalkan penduduk yang lainnya. Wah, yang ditinggalkan penduduk. Dr. Lena yang rewas akan hal tersebut marah dan tidak terima karena Letnan Water telah membohonginya. Lalu Dr. Lena nampiling Letnan Water. Tapi dengan sikap, Letnan Water manggul Dr. Lena menuju helikopter dan meninggalkan para warga di sana. Helikopter pun ngapung ngawang-ngawang dan pergi meninggalkan para warga. Terlihat para penduduk yang kecewa karena ditinggalkan, mereka pun cerik balilihan karena tidak tahu harus kemana lagi mereka meminta, kecuali ka Gusti Anu Maha Suci. Setelah helikopter ngapung ngawang-ngawang, Letnan Water pun melihat sebuah kampung yang sudah paburantak yang dihancurkan oleh para pemberontak. Terlihat di tempat itu banyak sekali mayit pabalatak. Karena itu pun hati Letnan Water ngahlas atau terenyuh dan memerintahkan pilot untuk kembali ke tempat penjemputan tadi dan akan membawa sebagian warga Durian Runtuh termasuk Tukdala. Upin-ipin. Ganjangna cerita, mereka pun tiba di lokasi penjemputan tadi dan Letnan Water pun memberitahukan kepada Dr. Lena. You can only take 12 people. Old, young, anybody else slow us down. Meet up again in Cameroon. Anak-anak dan orang terluka dibawa menuju Kamerun dan sisanya bersama Dr. Lena, Letnan Water dan sabalat-balat akan berjalan menuju Kamerun. Jauh. Dan mereka pun berjalan melewati hutan, terus menyusuri padang ilalang. Dan di tengah perjalanan, Letnan Water meminta bantuan kepada atasannya untuk menjemput yang tersisa. Akan tetapi atasannya menolak dengan alasan bahwa bahan bakar mereka menipis, bahaya yang mengintai. Dari sini Letnan Water dan rombongan benar-benar harus berusaha menuju Kamerun dengan berjalan kaki. Sementara itu di lokasi penjemputan tadi, anak buah Yakubu menemukan bekas granat asap yang dipakai Letnan Water. Para pemberontak sepertinya sudah mengetahui keberadaan Letnan Water dan rombongan, dan mereka pun bergerak menuju hutan untuk memburu Letnan Water. Alexia. Saat sudah berjalan jauh, Letnan Water menemukan sebuah kampung yang sedang diserang oleh para pemberontak dan mereka melakukan pembantaian. Dan Letnan Water pun bermaksud membantu dan akan menyerang para pemberontak. Sudah pasti Letnan Water akan melanggar aturan misi yang sudah diperintahkan. Letnan Water pun tidak peduli dengan aturan tadi karena dia merasa ini adalah kewajiban dia sebagai seorang prajurit untuk melindungi yang lemah. Hebat. Letnan Water pun menyusun strategi untuk menyerang. Setelah dibadamikan, strategi mereka pun siap menyerang. Silent and quick. Gold team, on. Karena Letnan Water dan sabalat-balat merupakan satuan elit, satu regu pemberontak bukan masalah berarti untuk mereka. Keesokan harinya, Lau, salah seorang balad dari Letnan Water, memberitahukan bahwa pasukan pemberontak sudah semakin dekat dengan posisi mereka dan hanya perlu waktu 1 atau 2 jam dan mereka akan menyusul Letnan Water dan rombongan. Walah. Dia dan anak buahnya Slow menduga ada seseorang di rombongan yang memancarkan sinyal kepada para pemberontak untuk memberitahukan lokasi mereka. Saat itu juga dia memberitahukan kepada balad-baladnya untuk memeriksa setiap orang yang ada di rombongan. Saat pemeriksaan akan dilaksanakan, seseorang yang bernama Gideon lari dan berusaha kabur, akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh anak buah Letnan Water.
cendol. Setelah diperiksa, ternyata dia membawa semacam alat untuk memancarkan sinyal, dan hasilnya para pemberontak pun tahu lokasi mereka sekarang. Paingan atau apa lain. Setelah dibadamikan, dia pun mengaku dia terpaksa menjadi mata-mata karena diancam keluarganya akan dibunuh oleh para pemberontak. Aduh, jahat itu para pemberontak. Karena dipenuhi rasa khawatir, Letnan Water pun menyuruh semua warga untuk langsung jujur. Jikalau tidak, maka salah satu dari mereka akan ditembak mati. Mataku jujur. Setelah diancam seperti itu, datang pria yang menghalangi Letnan Water. Dia bernama Arthur. Lalu dia menjelaskan semuanya bahwa dia adalah anak Presiden Samuel dan merupakan satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa pembantaian keluarga. Dia bersama Kolonel O'Casey kabur ketika terjadi insiden tersebut. Please, my name is Arthur Azuka. Gancangnya cerita, ketika para pemberontak menghampiri singa dari pemancar Gideon, mereka menemukan bahwa Gideon sudah mati, dan seorang dari mereka menghampiri mayat Gideon. Dan selanjutnya, karena terkesan seperti dipermainkan, komandan dari pasukan Yakubu menelepon teman-temannya dan mengirimkan bala bantuan untuk mengepung Letnan Water dan rombongan dari sisi lain. Dan saat ini Letnan Water benar-benar dalam masalah besar karena harus berhadapan dengan lebih dari satu kompi pasukan pemberontak. Wadaw. Saat pasukan Water akan bergerak, salah seorang prajurit terkena tembakan dan jatuh. Just a pig. I'm crossing over. Dan akhirnya terjadi peperangan antara pemberontak dan tim Letnan Water. Tengah pertempuran, Slow terkena luka tembak di perutnya yang mengakibatkan luka patah untuk dirinya, dan akhirnya dia pun meninggal. Karena pasukan Letnan Water kalah jumlah dengan pasukan pemberontak, dia pun terpojok. Satu-satu bala dari Letnan Water ngejarung ke Marokan. Para warga pun diperintahkan untuk pergi menyelamatkan diri ke perbatasan Kamerun. Di sisi lain, Dr. Lena yang pingsan karena terkena ledakan oleh granat pemberontak tak gendong oleh Letnan Water dan dibawa ke perbatasan yang sudah sangat dekat. Namun, ketika Letnan sedang berlari, kakinya tertembak dan Dr. Lena pun terbangun dari pingsannya. Di mana ia? Karena Letnan yang sudah tertembak dan perbatasan yang sudah di depan mata, Letnan menyuruh Arthur untuk membawa Dr. Lena dan kembali kepada balad-baladnya. Yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Red, Z, dan Dog. Di saat itu juga, Si meminta bantuan udara kepada atasannya karena situasi mereka sudah terpojok dan kritis. Setelah itu pun 2 jet lepas landas dari kapal induk Amerika menuju lokasi Letnan Water. Lah, rame. Tidak lama, pilot jet menghubungi mereka untuk memberikan sinyal dengan bom asap agar mereka tahu di mana tempat untuk menjatuhkan bom. Ketika bom asap sudah dilempar dan para pilot melihat itu, maka para pilot membombardir lokasi yang sudah ditandai dan terjadilah ledakan besar. Dan mengakibatkan semua pasukan Yakubu pas mengenaskan. Letnan Water dan tim yang tersisa dengan tertatih-tatih berjalan ke perbatasan. Meskipun dengan luka parah, akan tetapi mereka berhasil menyelesaikan misi untuk membawa Dr. Lena. Dan plus mereka menyelamatkan warga dan anak Presiden Samuel. Dan setelah itu helikopter pun datang untuk menjemput
mereka semua. Dan film pun selesai. Jos kados. Kesimpulan dari film ini adalah bahwa kekuasaan akan menjadikan seseorang lebih serakah dan rakyatlah yang menjadi korbannya. Demikianlah pelonggar film yang bisa saya rekap. Premios, adios, waktos parantos totos. Tai cak cak murag gelo.